popondo dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih kebe ajre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama channel Misteri Satriwan Swantoro. Dan kali ini kami mencoba mengulas ataupun membenarkan ya dari suatu penelusuran kami dalam beberapa waktu ini ya. Dan kami akan mengulas tentang guru-guru spiritual dari Sang Kinasih Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Kesambar Kesandung ataupun Satrio Piningit ya. Tapi apa yang kami jelaskan dan kami ulaskan bukan melambangkan suatu kebenaran apapun ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kami hanya sekedar membuka suatu penyusuran dan mengulaskan tentang sanepa-sanepa yang apa kami dapati beberapa waktu ini ya. Tapi pada suatu logika ya, beliau itu tidak berguru pada siapapun. Jadi beliau itu berguru pada pengalaman kehidupannya, pada jalan apa yang beliau lalui. Ibaratnya beliau belajar pada alam semesta ya. Itu buat suatu logikanya ya. Tapi di samping itu beliau memiliki 3 guru spiritual. Ibarat beliau tidak berguru ya, cuman para guru-guru beliau itu datang sendiri hanya sekedar menasehati. Jadi tidak dibilang beliau berguru ya, tapi karena bertemu dengan sosok tersebut dan selalu menasehati, otomatis kan bisa dibilang guru ya. Tapi beliau tidak pernah belajar apapun dari para beliau yang ibaratnya sudi memberi nasihat dan pengetahuan pada Sang Kinasih. Kenapa saya mengatakan guru ya? Karena Sang Kinasih itu mempunyai prinsip ya, Trisula Weda. Ibaratnya berpegangan pada Trisula Weda. Dan ujung trisulanya sangat tajam. Ibaratnya Trisula Weda itu ya, tribakti. Beliau itu berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tuanya itu tidak jelas ya, tidak jelas antar hubungannya ya, beliau tetap mengakui dan menghargai tentang itu ya. Yang kedua kepada guru, dan beliau itu beranggapan ya, siapapun yang mau menasehati beliau dianggap guru. Tapi beliau tidak menetap gurunya ya. Setelah berjalan dan belajar pada alam semesta, bertemu dengan seseorang yang mau menasehati, dan beliau menimba ilmu ya, tanpa belajar suatu ilmu apapun, tapi menimba tanpa harus berguru. Itu bisa dibilang tidak berguru ya. Ibaratnya beliau itu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemungkinan dengan wujud tersebut beliau berbakti melalui wujudnya ya. Karena yang dianggap hina oleh siapapun yang melihatnya karena berpakaian tidak pantas, beliau itu bermakrifat serta bertauhid ya, menjaga keimanannya tanpa sepengetahuan siapapun. Yang pertama, beliau itu jelas ya, selalu didatangi oleh kakek buyutnya Kanjeng Sunan Kalijaga yang selalu mengulaskan kebenaran-kebenarannya untuk menjalankan kehidupannya di masa mendatang. Itu yang pertama ya, dari guru spiritualnya.
Yang kedua kepada Semar Badranaya. Dan beliau Semar Badranaya ini ya datang itu jarang ya, cuman sekali datang bila ada suatu mendesak yang ibaratnya menyangkut kehidupan ya pribadinya, mungkin beliau akan datang. Ibaratnya lebih sering dari Kanjeng Sunan Kalijogo ya, yang selalu menasihati di saat-saat tertentu, di setiap malam yang agak mendukung ya, beliau selalu datang. Dan yang ketiga Nabi Khidir alaihissalam. Jadi beliau itu datang ketika mengesahkan ya, karena beliau itu mempunyai ilmu laduni, ilmu yang tanpa berguru ataupun diajarkan ya, atau tanpa belajar ibaratnya ya. Jadi ilmu laduni itu disahkan langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Makanya beliau itu mumpuni kemampuan di atas rata-rata, dan beliau itu bisa melogikakan suatu hal apapun jika mau, biarpun hanya sekedar ucapan pun bisa terjadi ya. Karena ibaratnya Nabi yang memiliki ilmu laduni itu Nabi Khidir alaihissalam ya, sungguh luar biasa. Kemungkinan karena kedatangannya tersebut ya, kedatangan tersebut ini ibaratnya memilih lah ya, memilih karena suatu saat mengetahui bahwa Sang Kinasih itu akan menjadi orang besar. Kita membuka dari bab yang lain ya, secara lain ibaratnya ya, seperti para ulama-ulama ya, yang ibaratnya menjadi orang-orang besar itu selalu didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Seperti juga Sang Kinasih ya, ibaratnya diridhoi dan direstui oleh Nabi Khidir karena mengetahui beliau akan menjadi suatu panutan orang besar. Dan kemungkinan hanya itu ya yang bisa kami ulaskan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pengikut channel Misteri Satrio Nuswantoro. Dan cukup sekian, bila ada suatu kata yang salah ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.